Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fajar Berkah, Pasti berkah. Tentunya bersama saya Abai Aprilio. Bersama saya Sukma Rosalina. Dan saya Tiara Nabila. Dan di sebelah kita sudah ada Pak Ustadz Eri Abdul Rahim. Nah, tema kali ini apa nih, Tiara? Aduh, langsung ya ditodong. Langsung aja. Langsung Selalu aja. ditodong dengan Langsung pertanyaan. aja. Kali ini akan membahas apa? Tentunya nih pemirsa di rumah, nanti kita akan membahas nih bareng Pak Eri Abdul Rahim mengenai godaan di bulan Ramadan. Waduh, ini menarik nih untuk dibahas nih. Nah, Tentunya. ngomong-ngomong godaan nih Pak Ustadz. Iya. Kenapa sih di bulan Ramadan ya godaan itu lebih meningkat gitu, kayak kan kita puasa panas-panasan gitu, hausnya makin nambah lagi gitu, godaannya lebih berat gitu Pak Ustadz. Iya. Bismillah, walhamdulillah. Kenapa bulan Ramadan itu banyak ujiannya, banyak godaannya? Karena semakin besar ujian, semakin besar godaan, maka semakin besar juga keutamaan yang Allah akan berikan. Ya, jadi Ramadan itu adalah bulan spesial. Makanya dulu kalau Ramadan sudah dekat, maka para sahabat itu bergembira. Ya kan? Kenapa? Karena mereka akan menemukan sebuah bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya banyak keutamaan. Bayangkan, kita sholat sunnah itu nilainya seperti sholat wajib itu. Nah, kemudian berikutnya, kenapa kemudian godaannya besar? Karena itu tadi, keutamaannya juga Allah siapkan sangat besar sekali untuk kita. Makanya kemudian ketika di akhir-akhir Ramadan, maka para sahabat biasanya menangis. Kalau kita kan kebalik, mau datang Ramadan, aduh, Itu Pak Udah Abai. mikirin Wah, enggak? Iya nih. Orang lain, Orang orang lain. lain. udah mau datang selesai Ramadan, mau Lebaran, kita berbahaya, huri, kan gitu. Merayakan ya Pak. Iya. Merayakan Terus datangnya orang bulan lain. Orang lain, Orang kebanyakan. Tembak mercon, ngabisin duit, kan gitu. Emangnya sifat manusia Pak Iya. Ustadz. Mungkin merayakannya bukan lebih ke merayakan karena ingin ditinggalkan bulan Ramadan Pak Iya. Ustadz. Mungkin karena untuk merayakan kemenangan. mungkin ya. Merayakan Ya, betul, kemenangan. betul. Karena sudah diampuni sama Allah. Amin, Kan gitu. mudah-mudahan. Nah Pak Ustadz, kan katanya kalau misalkan di bulan Ramadan itu si setannya setan. itu ya yang suka nguji-nguji kita tuh, yang ngegoda-goda kita kan, Iya. katanya dibelenggu, Iya, diikat gitu. betul. Tapi Pak Ustadz kadang ya kalau lagi puasa teh, aduh godaannya teh malah makin gede gitu, kayak aduh udah mah panas, lapar. Terus kita juga kan kadang kalau misalkan ada yang bandel, bukan aku ya Pak Ustadz, yang lain kadang kalau tengah hari tuh makan, itu kan nggak boleh Pak Ustadz. Iya. Itu gimana sih? Iya Pak Ustadz, kan Iya. kalau setan dibelenggu pasti nggak ada godaan-godaan itu Pak Nah Ustadz. itu Pak Ustadz. Iya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidatis syayatin." Kalau bulan Ramadan datang, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan itu diikat. Iya. Jadi keutamaan di bulan Ramadan itu setan tuh diikat. Dan memang diikat sehingga kemudian mereka tidak bisa menggoda manusia. Iya. Tidak bisa menjerumuskan manusia dalam kemungkaran, kejahatan atau dosa. Gitu ya. Maka kemudian kenapa di bulan Ramadan masih ada orang yang melakukan dosa? Ini kan pertanyaan besar. Betul. Justru makin semangat kan gitu. Yang mau ibadah semakin semangat ibadahnya karena setan sudah dibelenggu. Iya. Yang bermaksiat juga semakin semangat untuk maksiatnya. Betul, betul. Seperti itu. Maka apa jawabannya? Karena ternyata setan itu bukan hanya dari kalangan jin. Waduh, jadi Nah. Kenapa tuh Pak Ustadz? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni, dan begitulah kami akan ciptakan musuh-musuh untuk kalangan nabi, yaitu dari kalangan setan jin dan setan manusia. Nah, jadi setan itu ada setan jin, ada setan manusia. Ada setan yang tidak nampak, ada setan nampak. Kalau setan jin itu ya kalangan jin yang kemudian dia jadi setan. Iya. Kalau setan manusia, ya manusia yang jadi setan. Itu banyak di bulan Ramadan ya. Yang ngajak Di bulan Ramadan tuh nampak semua. Kasut ya. Iya, itu nampak semua. Makanya ada sebuah hadis qudsi nanti di akhirat.
Itu manusia yang diponis masuk ke dalam neraka jahanam, semuanya menyalahkan iblis. Ya Allah, aku ini buat dosa karena bujuk rayu setan. Ya Allah, aku ini buat kesalahan karena bujuk rayu iblis. Kemudian iblis bilang sama Allah, ya Allah, ini orang kalau nggak aku goda pun pasti dia buat dosa, pasti dia bermaksiat karena dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Betul. Makanya ada orang yang melakukan kejahatan karena bisikan syaitan, ada orang yang melakukan kejahatan karena hawa nafsu. Walaupun hawa nafsu itu sebetulnya di awal adalah dorongan dari syaitan, bujuk rayu dari syaitan, ketika sudah dia ulang, maksiat itu kan ketika diulang, akan diulang lagi, akan diulang lagi, akan diulang lagi, dan diulang lagi. Maka dia sudah tidak lagi bisikan syaitan, tapi dia sudah menjadi hawa nafsu yang membelenggu. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Gitu. Seperti itu. Pantesan aja sekarang mah dibilang katanya manusia kelakuannya lebih bejat dari setan. Itu kata siapa tuh ya? Banyak ya. Banyak. Kenapa manusia lebih bejat daripada setan? Karena setan nggak nampak. Oh. Manusia yang nampak gitu. Iya betul. Nah Pak Ustadz, kenapa sih hanya di bulan Ramadan gitu? Setan Iya. tuh dibelenggu gitu. Iya, karena bulan Ramadan itu kan Allah siapkan bulan untuk penghapus dosa. Bulan untuk memperbanyak amal. Di mana semua amal dilipat gandakan. Di mana semua orang yang beriman dimudahkan untuk melakukan ibadah. Nah, umur kita, kenapa ada bulan Ramadan di zaman Rasulullah, tidak ada bulan Ramadan di zaman-zaman sebelum Rasulullah? Kenapa tuh Pak Ustadz? Karena umur kita, ya umatnya Nabi Muhammad ini sebentar. Hanya 60 sampai 70 tahun. Usianya berapa sekarang? 24. 24. Berarti masih tersisa 36 tahun. Ya. Insya Allah, insya Allah. Ya seperti itu. Kalau 60 sampai 70 tahun, lebih itu kan ya bonus gitu kan. Nah, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Iya. Itu zaman sebelum Rasulullah, umurnya panjang-panjang. Ratusan tahun, ada yang sampai ribuan tahun gitu ya. Nabi Adam itu usianya ribuan tahun, nggak mati-mati gitu ya. Sehingga dia punya cukup waktu untuk beramal, dan ini menjadi bekal dia masuk ke dalam surga. Kita umur 60 tahun, 24 tahun habis untuk maksiat gitu ya. Bayangkan. Oke, coba kita hitung usia kita. Baik Pak Ustadz. Usia kita 60 tahun, mati. Iya. Tidur satu hari berapa jam? 6 sampai 8 jam kalau 8 menurut jam. kesehatan. Iya. Oke, 8 jam menurut kesehatan. Berarti sepertiga hari. Oh iya betul. Kalau 60 tahun dikurangi jadi sepertiga dari 60 tahun berapa? Ayo. 20 tahun. Ayo ini mana yang mahasiswa ini? Waduh. Jadi dikurang 20 tahun. 20 tahun usia kita hanya untuk tidur. Tersisa 40 tahun tuh. Belum makan, minum, apalagi main game online tuh. Iya betul. Habis waktu kita. Jadi usia kita pendek, kemudian kesempatan kita untuk beramal juga pendek, maka Allah persiapkan 1 bulan untuk kita beramal, karena setiap amal yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, makanya kalau bulan Ramadan datang, itu betul-betul kuatkan ikat pinggang, sing-singkan lengan baju, gelar sajadah, perbanyak sujud, sholat, ibadah. Manfaatkan ya Pak Ustadz. Nah, Manfaatkan agar dengan baik apa? Agar umur kita yang sedikit itu jadi panjang. Bayangkan, 1 hari di bulan Ramadan, ada 1 harinya itu dilipat gandakan seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti sekitar 82-83 tahun. Ya kan? Jadi ketika kita mendapatkan, ketika kita saat hari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah nilainya seperti 1000 bulan. Berarti bertambah umur kita selama 83 tahun. Jadi umur kita yang 60 tahun tadi, dipotong tidur 20 tahun, tersisa 40 tahun. Tapi kalau kita dapat Lailatul Qadar 83 tahun, berarti bertambah 40 tahun tambah 83. Bayangkan kalau selama 60 tahun dapat Lailatul Qadar setiap Ramadan. Maka umur kita sebetulnya sudah sama ribuan tahun.
Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Nah Pak Ustadz kan di bulan puasa itu masih banyak yang melakukan maksiat. Iya. Nah bagaimana hukum puasa bagi orang yang masih melakukan maksiat Pak Ustadz? Iya. Tapi ditahan dulu Pak Ustadz. Tahan dulu, aduh udah nggak Tahan sabar dulu, Pak udah Ustadz. disukma sama Abah. Jangan dulu dijawab karena setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.